Hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Miau. Dan kali ini kita mau membahas ini, mau love reading ya, mau love reading. Em, ini tentang, ya kita lihatlah ini bercerita tentang apa. Kalau Bunda sih bilangnya ini selalu random reading. Jadi ngerandom aja kita gitu dan kemudian semesta membawa kita kemana gitu ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, sayang. Kita akan lihat. Oke. Wait. Lihat dulu ya. Apa sih yang terjadi? What it's all about? Tentang apakah ini? Wow. Oke. Ini adalah sebuah kisah atau hubungan yang karmaik. Wow. Ini adalah sebuah perjanjian untuk bersama dari hidup ke hidup. Dari kehidupan ke kehidupan. Wow. Ya. Ini mah udah merinding, belum apa-apa udah merinding bulu ketek Bunda. Jadi, gini ya. Ini adalah sebuah hubungan karmaik. Hubungan karmaik bukan karmic relationship ya, beda. Hubungan karmaik itu adalah hubungan yang memang kalian dipertemukan di masa kehidupan sekarang itu karena memang ada satu janji dari kehidupan sebelumnya, nggak mau pisah gitu loh. Nggak mau pisah sama seseorang menjadi pasangan jiwa kamu. Entah pasangan jiwa kamu ini sekarang sudah ada bersama kamu, ada di sekitar kamu, atau bahkan mungkin sudah kalian nggak tahu punya hubungan apa ya. Tapi ini jelasnya adalah karmic relationship. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa dia, ya, seseorang yang namanya kamu pikirkan itu dalam siklus kehidupan ya, entah berapa siklus di dunia dalam kehidupan ini. Kalau misalnya kamu percaya yang namanya reinkarnasi, kalau misalnya nggak percaya it's okay, nggak apa-apa ya. Dia itu punya sebuah janji. Pokoknya entah berapa kali kehidupan pun aku akan menemukan kamu dan aku akan memilih kamu. Ya, dan dikatakan bahwa apa sih hal yang paling menakutkan gitu ya menurut dia? Hal yang paling menakutkan menurut dia adalah kalau misalnya apa ya? Kalau kalian saling terpisah gitu ya. Kalau misalnya kalian koneksinya putus, itu paling menakutkan, paling mengerikan. Karena kenapa? Satu sama lain sebetulnya kalian tahu bahwa kalian itu nggak akan pernah berpisah. Berpisah di sini ini adalah jiwa ya, atau koneksi jiwa. Karena begini, kalau misalnya kayak koneksi secara fisik, orang tuh suka mengira ya bahwa yang namanya jodoh, yang namanya ya love gitu, itu adalah selalu tentang persatuan fisik. Padahal enggak gitu loh. Lebih dari itu, perjodohan itu yang pertama adalah soal jiwa. Kalau misalnya secara fisik bareng, secara jiwa terpisah itu sebetulnya enggak jodoh. Jadi orang suka mikirnya, oh jodoh itu berarti kok menikah itu jodoh. Enggak, padahal enggak begitu ya, Alejandro. Yang disebut jodoh itu sebenarnya kalau jiwa sama jiwa itu saling bertautan, itu jodoh. Oke. Nah, kalau misalnya secara fisik terpisah pun, tapi jiwa kalian itu berkaitan satu sama lain, ya itu sebetulnya udah jodoh gitu loh. Ya.
Dan ini yang ditakutkan kalau misalnya koneksi jiwa antara kalian itu terpisah satu sama lain. Eh, dan dia merasakan tarikan ke kamu ya, seperti kayak apa ya? Dia merasa kayak seolah-olah semesta, kehidupan itu tuh apa? Senantiasa bersinergi begitu untuk membawa, untuk mempertemukan kalian satu sama lain. Oke, kita akan lihat dulu dengan siapa kalian merasakan koneksi ini. Lawannya siapa? Oke, yang terkoneksi dengan kamu. Apakah seseorang yang kamu pikirkan, yang ada di kepala kamu saat ini bisa ditangkap energinya? Oke. Ada Sagittarius, Aries, Leo di sini. Wow, ada Strength. Oke. Well, oke. Bunda rasa ini bukan orang lama ya, maksudnya bukan orang yang pergi atau gimana dari kehidupan kamu, bukan. Ini adalah seseorang yang justru malah akan datang. Kalau kalau feeling Bunda sih begitu. Seseorang yang memang sedang mencarimu, energinya seperti itu. Sedang mencarimu, sebetulnya saling mencari sih. Kalau mencari kamu tuh kan ibaratnya kayak cuma satu sisi doang ya. Padahal ini kalian saling mencari. Kamu pun sedang menemukan jalan untuk ketemu sama dia. Dia pun sedang mencari jalan untuk bisa ketemu dengan kamu. Oke. Dan Bunda rasa ini kamu belum ketemu sama orang ini. Oke, di sini ada Sagittarius, Aries, Leo, kemudian di sini ada Virgo, Capricorn, Taurus, dan juga ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi ada 9 zodiak ini dan Bunda mau tarik untuk initial ya. Bisa jadi dia sudah ada di circle kamu, bisa jadi dia bahkan mungkin kamu belum kenal sama sekali atau gimana. Tapi ini bisa dijadikan pegangan karena ini keren banget ya. Bunda nanti akan lihat tarikannya, kenapa sih di kehidupan masa lalu kok kisah kalian tuh apa gitu loh. Oke. Seseorang yang mencarimu untuk menuntaskan karmanya. Seseorang yang mencari kamu untuk menunaikan janjinya di kehidupan masa lalu. Di sini ada B Bravo, ada H Hotel, ada K Kilo, ada Q Quebec, ada Enona, ada O Oscar, ada Y Yankee, ada D Delta, ada E Eko, ada P Papa, ada J Jakarta, ada E Romeo, ada C Cica, ada E Mama, ada U Ultra, ada T Tango, dan ada W Warsawa. Oke, ada 17 ya. Ada 17 initial di sini. Oke. 17 initial dan ada 9 zodiak di sini. Bunda mau buka sesuatu, mencoba mencari tahu kenapa kalian terkoneksi atau kenapa kalian saling mencari satu sama lain untuk ini, bahkan mungkin di kehidupan selanjutnya kalian masih akan bertemu ya, karena ini seperti kayak semacam janji. Ya. Oke, ini lihat dulu ya. Jadi ini dia adalah seseorang yang sebetulnya agak bingungan, orangnya gampang bingungan. Dan dia nggak menargetkan kamu kok. Kalian itu berdua tuh ketemu secara natural gitu loh.
natural aja. Dan kemungkinan besar ketemunya itu di crowd atau di keramaian ya, entah di reuni, crowd, keramaian, tadi pengajian, di ibadah raya, di pura, di mana, di viara atau apa. Ketemunya tuh di crowd gitu ya. Paling besar, kemungkinan paling besar di situ. Ketemu di crowd, di keramaian. Atau misalnya pas olahraga atau apa, intinya di keramaian, di konser, many things, banyak many things, di public space. Public space tuh di mall bisa, di mana bisa, di mana bisa ya. Oke, dan Bunda mau lihat ya, kisahnya apa? Wait, ini tunggu dulu. Ini kartunya soalnya kartu model bulat begini tuh susah banget tuh untuk di-shuffle. Untuk dikocok tuh susahnya. Nggak tahu kenapa orang bikin kayak begini ya. Ya, karena mungkin mereka bosen dengan yang kotak-kotak melulu ya. Bunda mau lihat dulu. Pernah ada apa ceritanya? Cerita karmaik antara kamu dan dia ini apa? Cerita karmaik antara kamu dan dia. Oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. One. Two. Wow. Oke. Sebentar ya. Bunda butuh untuk mencerna terlebih dahulu. Mencerna terlebih dahulu. Ketemunya di pembuangan. Nggak tahu ini apa. Masa-masa perang. Masa-masa perang pada saat pembuangan. Wow. Ini sebetulnya hubungan kalian di kehidupan masa lalu itu bukan ini loh, bukan kekasih loh. Tapi kalian karena punya apa ya, punya deep connection, saling kayak semacam berhutang budi satu sama lain. Jadi ya akan terus ketemu gitu, maunya akan terus ketemu. Dan ini adalah satu masa yang kalian di suatu masa ya. Ini masa-masa kayak pas lagi revolusi, masa-masa perang, masa-masa awal ketika ada em, apa ya, masa-masa pencerahan ya. Lokasinya, lokasinya Amerika, oke. Masa-masa awal kebangkitan gitu di Amerika. Jadi ini masa-masa sekitar tahun 1600-1700-an ya, itu masa-masa masa-masa pencerahan gitu di Amerika. Itu mulai bangkit, orang menghargai manusia. Jadi mulai apa? Mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Dulu tuh kan di Amerika mereka rasis ya. Jadi kulit-kulit hitam itu dipinggirkan begitu. Nah, ini masa-masa di situ di mana apa ya? Orang-orang yang berkulit hitam di Amerika pada waktu itu mulai dihargai, mulai manusiakan gitu loh. Bukan lagi inferior karena semua orang itu punya hak yang sama gitu di dunia dan di hidup. Orang mulai kebuka pikirannya ya. Itu terjadi pada masa-masa itu. Oh, tapi pada awal-awal ya ketika pergolakan seperti itu masih banyak perang, terus kemudian orang disisihkan apa segala macam ya. Ya namanya kayak semacam revolusi, banyak perang dan ini salah satunya kalian berdua hidup di masa itu dan pada masa itu dua-duanya kalian berdua itu hidup sebagai perempuan, sama-sama perempuan ya. Kedua-duanya sama-sama perempuan. Oke. Dan saya lihat ini adalah kamu, ini adalah dia. Dia adalah seorang ibu ya. Dia adalah seorang ibu sementara kamu adalah seorang single. Sama-sama wanita, single. Ketemu di kayak semacam pengasingan, pembuangan atau apa whatsoever karena masa konflik pada waktu itu ya. Dan oke, Bunda akan kupas dulu masa lalunya dia atau identitinya dia. Dia adalah seorang ibu ya. Seorang ibu ya gimana lah ibu gitu ya. Ibu yang ya punya anak, semuanya dituntut untuk harus baik dan segala macam.
Dia dikhianati oleh suaminya. Jadi suaminya ini menikahi seorang perempuan lain, begitu ceritanya. Terus kemudian ya bla 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 sampai ke pembuangan karena pada waktu itu masa-masa perang dan ketemu sama kamu tuh di situ gitu loh, di masa-masa perang ya. Dia adalah seseorang yang sebetulnya berpengaruh atau istri istri seseorang yang punya pengaruh, istri seseorang yang terkenal lah pejabat atau apa gitu di masa itu. Cuman ya suaminya gitulah ya, punya kekuasaan, punya ini, terus kemudian ya sudah gitu dia dia, ya mencari perempuan lain begitu dan ini sangat menyakitkan gitu. Akhirnya ya, suaminya juga ikut dibuang gitu ya, mengalami yang namanya kayak, penurunan kekuasaan, apa sih namanya ya, eee, kudeta gitu, kayak semacam kudeta. Terus kemudian ya udah dibuang bersama-sama di sebuah pembuangan di sebuah desa di Amerika dan di situ ketemu sama kamu. Kamu adalah seorang wanita dewasa masih single, ya. Ketemu seorang wanita dewasa, iya zaman-zaman itu masih banyak konflik, banyak peperangan, jadi banyak kekacauan sana sini. Oke. Dan kamu kehilangan banyak nih, keluarga kamu udah banyak yang meninggal gitu ya di masa itu. Ya, masing-masing punya trauma. Dia mengalami trauma kehilangan, kamu punya trauma, ya kayak sendiri ya, karena nggak ada gitu, nggak ada ya kehilangan keluarga, kamu nggak punya siapa-siapa. Lalu kalian bersahabat, ya. Kalian bersahabat di pengasingan, kalian saling menguatkan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, sampai kemudian kalian itu udah kayak saudara, udah kayak bener-bener kayak bestie gitu ya. Bener-bener udah kayak saudara. Karena saking eratnya, kalian mengalami masa-masa sulit sampai kemudian kayak semacam perjanjian darah begitu ya. Pokoknya kita akan terus bersama-sama melewati masa sulit ini, bahkan dalam kehidupan selanjutnya pun kita saling cari ya gitu. Jadi memang ada perjanjian antara kamu dan dia, ya. Memang ada perjanjian, memang sengaja ada satu perjanjian, ya. Tapi ini dia meninggal atau dia matinya. Penyebab kematiannya adalah keracunan ya, keracunan. Jadi keracunannya bukan karena diracun sama orang, dibunuh, enggak. Keracunan makanan begitu saja. Ya, masa-masa itu kan namanya makanan sulit. Kemudian makan sesuatu, kebetulan ada racun gitu. Kebetulan makanan itu beracun, dia udah mati gitu loh. Mati karena sebuah makanan yang aneh. Sementara kamu sendiri pada zaman itu, kamu matinya karena tenggelam. Ya, karena tenggelam. Tenggelam, ya karena eh, apa ya, ricuh gitu ya. Ricuh terus kemudian kamu harus melarikan diri ke apa ke satu dikejar-kejar banyak trauma sekali dan kalian nggak usah berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang tragis enggak. Zaman dulu itu perang itu masih sangat wajar. Jadi kalau misalnya dites untuk kehidupan masa lalu, rata-rata mati terbunuh, mati begitu begitu begitu, dimakan dimakan binatang buas, rata-rata matinya begitu gitu ya. Ya memang karena pada waktu itu wajar. Kalau di sekarang aja perang kan masih ada ya. Itu pun masih masih ada gitu loh di hari gini. Pembunuhan juga masih ada, cuman kan udah jarang. Nah, zaman dulu itu banyak banget, sering banget. Ya, jadi bukan satu hal yang aneh lagi. Mati secara wajar tuh dulu jarang. Ya, jadi ini kematiannya pada saat itu kamu mati tenggelam ya karena terjun gitu dari satu tebing terjun ke kayak semacam sungai, pikirnya kan nanti bisa selamat, ternyata malah mati gitu ya. Lagi lari entah gimana kepepet terus kemudian terjun, ya sudah ternyata malah ya sudah apa, ending-nya tuh di situ. Tapi sebelumnya kalian sudah saling mengikatkan diri satu sama lain. Dan di kehidupan kali ini, kalian pun sedang saling mencari, ya. Kalian sedang saling mencari, kalian sedang eh ya ingin melengkapi gitu ya. Dan Bunda mau lihat sih kayak apa ya? Kayak apa story cintanya di kehidupan sekarang? Kalian akan bertemu sebagai apa?
Satu sama lain kalian akan bertemu sebagai apa? Oh, oke. Ini memang masih masih terpisah, maksudnya, oke oke. Ini memang kalian masih terpisah satu sama lain, bahkan mungkin beberapa dari kalian itu jaraknya jauh, long distance relationship gitu ya. Eh, ya ini sebetulnya bukan sebuah hubungan yang mulus sih, hubungan yang banyak pergolakan. Tapi you know what gitu ya, nanti pada suatu saat endingnya atau ujung-ujungnya adalah kalian akan bertemu kembali dan dalam versi yang kalian masing-masing sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama mengerti ya. Jadi udah mengerti, udah berbeda gitu loh. Ya, bisa jadi ini kalau tadi Bunda bilang ini belum bertemu, nah ini Bunda ralat karena ternyata ini bisa jadi kamu sedang masa berpisah sama dia, bisa ya. Bisa aja. Jadi artinya sudah pernah ketemu lalu berpisah atau belum ketemu sama sekali juga bisa. Dan berpisahnya karena apa? Ya karena hubungan nggak mulus banyak. Mungkin dianya cari duit atau bagaimana. Tapi masih ada kayak semacam ketidakrelaan, masih nggak bisa melepas, masih nggak bisa move on begitu ya. Dan dua-duanya sama. Kamu sama dia pun tuh sebetulnya sama. Sama-sama nggak bisa move on gitu ya. Tapi ending dari semua ini adalah kalian akan kembali bertemu, kembali lagi menjalin satu koneksi at divine timing. Divine timing itu artinya memang waktu yang terbaik menurut semesta, ya. Sekarang Bunda mau cek dulu ya, perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepada kamu, jika memang perasaan pada saat apa ya, kalau misalnya saat ini kalian memang sedang terpisah, ini memang perasaan dia saat ini, tapi kalau misalnya kalian belum bertemu atau orang baru, ini adalah perasaan yang akan dirasakan ketika pertama kali kalian bertemu. Oke. Ya, untuk kalian yang memang terpisah, ini memang sebelum kalian bertemu kembali, dia harus menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Ya. Saat ini memang belum memungkinkan untuk terjadi pertemuan saat ini, jadi masih lama. Karena memang dia sedang membutuhkan jarak ya. Nggak apa-apa, ikutin saja ya. Sebetulnya dia membutuhkan pertolongan kamu ya. Sebetulnya dia membutuhkan pertolongan kamu, tapi memang saat ini dia butuh pertolongan kamu, tapi dia justru karena dia butuh pertolongan kamu ya, dia sedang mengalami satu kesulitan, dia membatasi jarak terlebih dahulu. Aku mau ini dulu, mau menata diri dulu gitu ya. Tapi cintanya kepada kamu itu masih tetap kuat. Iya. Dia masih mencintaimu dan cintanya kepada kamu itu kuat atau strong, ya. Dan dia sangat berharap suatu saat nanti kalian itu bisa bobo bareng-bareng. Bobo di sini bukan dalam konotasi yang bukan kayak semacam bukan seks, not about that, bukan tentang itu. Itu tentang dia ngebayangin kayak enak banget gitu loh kalau misalnya tidur di pangkuan kamu atau kamu tidur di lengannya dia. Intinya saling peluk, cuddling gitu ya, bahasanya kan cuddling. Terus kemudian kalian saling ya saling sayang, saling gimana gitu ya. Dia sangat merindukan hal tersebut gitu yang saat ini menjadi dalam pikirannya. Ya, this is it. Saya rasa kalau ini sifatnya hubungan adalah hubungan karmaik, maka ya kalian tetap akan bertemu lagi karena memang garisnya seperti itu. Ya, Bunda mau tarik karena ini tidak terjadi dalam waktu yang dekat atau sebentar. Bunda mau tarik timelinenya ya, karena ini pasti lama. Pasti lama. Ya, kalau misalnya kamu nggak mau menunggu ya silakan dulu cari yang lain gitu loh. Tapi one day kalian akan bertemu. Suatu saat kalian akan bertemu. Bunda mau tarik timelinenya dulu. Kapan kalian akan
dipertemukan kembali. Kapan kalian akan, oh ya, kalau misalnya ini adalah kamu, resonate dengan kamu, ciri-cirinya adalah kadang kamu merasa kayak asing di tanah ini, di tempat kamu sekarang berada. Kamu kayak nggak merasa homey, kayak seolah-olah rumahku tuh di mana ya gitu loh. Ada perasaan seperti itu ya, yang menjadikan bahwa ini kamu seperti ini, gitu yang dimasukkan dalam readingan ini ya. Oke, kapan kamu akan bertemu dengan dia? Oh, nggak lama lagi ya, 2024. Nggak lama lagi, ini sebentar lagi kamu akan ketemu. Ya, so ditunggu saja. Sambil menunggu, silahkan kamu terus memperbaiki diri dan kemudian kamu bisa juga apa ya, memperbaiki diri, upgrade diri ya, belajar macam-macam self empowerment begitu. Intinya terus perbaiki diri dan satu pesan semesta buat kamu yang berada dalam kondisi seperti ini. Sebelum Bunda buka ya, readingan ini resonate buat kamu atau tidak, pesan semesta. Aduh, tulisannya kecil-kecil. Oke, ini apa ya? Ada laba-laba. Laba-laba itu sebetulnya sebuah icon atau sebuah namanya archetypes ya, archetypes feminine energy. Dan kreatif gitu ya. Kreatif, kenapa kreatif ya? Laba-laba kan kayak nyulam rumah, nyulam jalannya gitu. Dan kenapa kartu ini muncul ya? Spider. Kenapa kartu ini muncul? Laba-laba ini adalah sebuah binatang yang kalau apa, makannya tuh apa ya, dia makannya kan makan lalat, makan gitu-gitu kan ya. Makan nyamuk, makan lalat, ya nggak sih? Correct me if I'm wrong ya, karena Bunda nggak pernah jadi laba-laba, I don't know. Ya. Nah, dia itu tenang, kalem, ya. Terus nanti ya udah tiba-tiba aja gitu datang gitu mangsanya atau ininya datang gitu ya. Nyamuknya datang atau lalatnya tuh datang. Datang sendiri. Jadi dia udah tenang, kalem, menunggu dengan sabar. This is you. Inilah kamu. Tunggulah dengan sabar, dalam tenang, dalam diam. Yakin dan percaya saja bahwa dia yang kamu tunggu itu akan datang. Oke, well, sayangan, Bunda mau tarik kira-kira readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak apa saja. Oke. Ada Leo di sini. Ada Sagittarius, Aries. Oke, ada 3 zodiak. Kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, ada 6 zodiak ya. Sudah ada 6 zodiak di sini. Lalu ada siapa lagi? Ada Capricorn, 7 zodiak. Oke. Dan ada oh, ini ada 9 zodiak ya. Ada Taurus, Capricorn, Virgo. Oke, ada 9 ternyata, bukan ini ya. Jadi ada 9 zodiak dan Bunda mau tarik untuk inisial energi yang ditangkap dari dengan kali ini. Oke. Ada es susu. Ada G gajah. Ada I India. Ada Z Zulu. Ada P Papa. Ada U Ultra. Ada Elu Cinta Luna. Ada Enona. Ada Q Quebec. Ada T Tango. Ada M Mama. Ada E Romeo. Ada E Eko. X Extra. Dan untuk X ini energinya cukup kuat ya, ada X Extra. Ada gitu yang namanya pakai huruf X. Ada D Delta. Ada Y Yankee.
Ada A Alpha, ada Evanta. Untuk Evanta energinya cukup kuat. Well, congratulations. It's up to you, kamu mau nunggunya atau tidak. Tapi yang jelas, misalnya pun kamu tidak mau menunggunya, ini kalian akan selalu ketemu kok di kehidupan selanjutnya ya. Akan selalu bertemu. Ya, well, kesayangan, kalau misalnya kamu merasa readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube sayangku ya, oke? Well, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke, kesayangan, Bunda senantiasa mendoakan kebahagiaan dan kebajikan buat kamu. I love you, bye-bye.